Horor kali ini datang lagi-lagi dari manusia yang melangkah menembus batas tipis antara kebutuhan dengan ketamakan. Di peternakan Prancis yang jadi panggung cerita garapan Jas Philippot ini, kita akan menyelami bagaimana naluri bertahan hidup seorang ibu demi melindungi dan ngasih makan anak-anaknya berubah menjadi ambisi mengerikan yang membuat si ibu menjadi seperti kesetanan. Horor kali ini datang dari drama ketakutan terdalam manusia dalam bertahan hidup. Itulah sebabnya film ini bakal jadi kudapan yang cukup bergizi. Tapi bagaimana dengan rasanya? Well, mari katakan saja, jika kalian punya tes tertentu untuk belalang yang kriuk-kriuk gurih, film ini bakal lezat sekali. Sebagai makanan, belalang memang gak seaneh kelelawar. Di kita juga cukup lumrah kan ada belalang goreng yang memang belalang itu proteinnya tinggi. Jadi ya siapa tahu kan di Prancis itu belalang diolah jadi apaan gitu. Yang jelas belalang digandrungi sehingga banyak pembeli yang khusus membeli dalam jumlah besar. Harus dalam jumlah besar. Nah itulah yang jadi masalah pada peternakan belalang milik Virginie. Belalang-belalang yang Virginie kembangkan itu kecil-kecil. Sulit pula berkembang biak gitu. Dijual untuk pakan bebek aja masih kurang, masih belum memadai. Virginie jadi semakin terlilit kesulitan finansial. Dalam frustasinya, Virginie menemukan jawaban. Dia membesarkan belalang-belalang itu dengan darah segar, sehingga bisnisnya pun lancar. Rumah plastik tempat Virginie mengembangbiakan belalang itu bertambah banyak, seiring berlipat gandanya belalang besar yang dia kembangkan. Tapi Virginie mulai dicurigai oleh orang-orang. Orang-orang mulai berbisik, ngomongin bisnisnya. Bisikan mereka tuh nyaingin suara dengung belalang yang keras. Virginie juga mulai ditakuti oleh anaknya sendiri. Memang harga yang harus dibayar Virginie sudah terlampau tinggi. Nah, melihat belalang-belalang semakin haus darah itu, kita akan berpikir kita tahu kemana film ini mengarah. Kamera yang dengan detail meng-close up perilaku belalang sebagai transisi antar adegan, juga seperti nge-build up, turut memberi makan antisipasi kita terhadap horor hewan yang kita kira bakal datang. Jika ini adalah film Hollywood, besar kemungkinan memang itulah yang bakal terjadi. Ceritanya berubah jadi kejar-kejaran monster creature gitu. Kawanan belalang lepas menyerang manusia-manusia di seluruh kota. The Swarm bukanlah film seperti itu. Philippot mengamalkan yang ia pesankan dalam film ini, bahwa dia tahu batas. Dia tahu film ini butuh untuk menjadi seperti apa. Philippot tidak keluar dari batasan tersebut. Film ini tetap berpegang erat kepada drama yang menjadi hatinya, kepada drama yang juga lantas menjadi akar horornya. Karena walaupun memang nanti ada adegan berupa belalang menyerang manusia, horor dalam film ini tetap dikembangkan dengan subtil dan lebih berupa berasal dari pemahaman kita terhadap pilihan dan perubahan yang harus dilakukan oleh karakter cerita. Dan ini ternyata lebih efektif, membuat cerita juga jadi lebih fresh. Horor melihat hubungan ibu dan anak yang merenggang, anak yang jadi takut kepada ibu mereka, ternyata lebih mengerikan ketimbang horor kawanan belalang yang mengamuk. Nah itulah yang dibuktikan oleh film ini. Jadi ceritanya si Virginie adalah single mother dengan 2 orang anak. Laura yang udah remaja dan Gaston yang masih belum cukup dewasa untuk memahami masalah ekonomi di rumahnya. Nah keputusan Virginie mengubah peternakan kambing peninggalan suami menjadi peternakan belalang berdampak kuat kepada kehidupan sosial Laura di sekolah. Cewek itu jadi dibully, diejek. Nah, konflik antara Virginie dan Laura yang menjadi hati film ini berasal dari persoalan tersebut. Jadi keduanya tuh jadi saling salah mengerti. Nah, untuk paruh pertama film, kita akan melihat Laura sebagai anak yang sok nge-engs gitu, yang cemberut melulu, dan kita lebih bersimpati kepada Virginie karena kita melihat usahanya dalam membanting tulang untuk menghidupi keluarga. Nah, dalam pengembangan konflik itulah film ini jadi excellent sekali. Virginie nanti diperlihatkan melanggar batas antara berjuang memenuhi need dengan memenuhi greed. Dia melupakan untuk apa dia berjuang. Nah, suasana dreadful berhasil dipertahankan oleh film. Seiring kita mendengar dengungan belalang yang ngasih kontras ngeri, berupa ada monster yang semakin besar menunggu untuk keluar, juga seiring kita semakin takut melihat orang keluar masuk ke rumah-rumah plastik tempat Virginie yang sekarang menyimpan rahasia,
simpati dan dukungan kita pun pada akhirnya kita rasakan mulai beralih. Peralihan itu pun tidak sekedar, wah, aku jadi suka karakter yang ini sekarang gitu. Melainkan, karena dibangun dengan kuat pada rasa dan hati, peralihan tersebut membawa rasa ngeri kepada kita. Sehingga sekarang kita tidak hanya takut pada belalang-belalang, tapi kita juga mengkhawatirkan keutuhan keluarga Virginie. Film ini mengubah Virginie dari yang tadinya mendapat simpati penuh kita. Dia tampak mengorbankan diri demi keluarga, dari yang tadinya seperti perjuangan tulus seorang ibu, menjadi sesuatu yang lebih menjurus ke sinister, ke kegilaan. Transformasi tersebut dilakukan oleh film dengan mulus, tanpa ada satu emosi pun yang tercecer. Layer-layer pada motivasi dan pilihan karakter membuat film ini jadi punya kedalaman. Sembari kita melihat Virginie menjadi personifikasi dari gambar-gambar meme penderitaan orang tua demi anak, kita juga menyadari bahwa yang dilakukan Virginie terhadap belalang-belalang tadi itu sudah melampaui batas. Pemeran Virginie, si Sulian Ibrahim, menyokong arahan tersebut dengan menghidupkan karakternya lewat pendekatan psikologis yang pas. Perjuangan, keputusasaan, dan bahkan kegilaan karakter tersebut dia mainkan sama kuatnya lewat kata-kata maupun lewat permainan ekspresi. Pilihan film untuk memusatkan kepada karakter ketimbang mengubah kehaluan yang lebih diantisipasi orang membuat film ini jadi lebih bergizi. Namun tentunya pilihan tersebut juga bukan tanpa resiko. Arahan ini berarti ceritanya nanti akan berjalan lebih lambat. Penonton yang udah nunggu-nunggu adegan survival heboh, adegan makhluk yang heboh, ataupun hanya sekedar menunggu menjadi seperti The Bird-nya Alfred Hitchcock, kemungkinan besar bakal kecewa. Adegan belalang lepas menyerang orang memang ada. Finalenya pun memang akan chaos dan berdarah-darah juga. Tapi tidak lebih besar daripada yang dibutuhkan oleh film ini. Di lain pihak, penonton yang memang suka film yang lebih ke psikologis karakter, penonton yang nggak masalah mantengin film lambat dan horor-horor yang cenderung ke visual yang artsy saja, juga tidak lantas akan langsung terpuaskan oleh film ini. Kenapa? Karena actually babak ketiga yang memuat finale cerita ini tuh hadir dengan tanggung. Ini aku heran sini. Karena di babak ketiga itu ternyata lebih banyak kemudahan dari yang kukira. Jadi film ini memilih vibe yang cenderung ke arah good ending ketimbang cerita kegagalan yang biasa. Tapi tidak banyak tahap pembelajaran yang diberikan kepada Virginie. Karakter itu di akhir cerita akan lebih banyak bereaksi ketimbang beraksi. Simpelnya, bukan dia yang mengakhiri semua itu, melainkan karakter lain. Dan kemudian di ujung nanti barulah dia sadar dan Virginie kembali kepada tujuan yang semula, yaitu demi anak-anaknya. Nah, sehingga akibatnya penyelesaian film ini jadi tidak terasa sangat berkesan. Tidak terasa rewarding buat pertumbuhan karakter. Dan bahkan tidak ada konsekuensi. Memang banyak yang mati, tapi maksudnya itu konsekuensi ke Virginie-nya gitu. Jadi kan si Virginie telah melakukan banyak hal-hal yang katakanlah jahat selama fase-fase dia gelap mata dan lebih mikirin belalang, lebih mikirin egonya sebagai ibu yang berjuang. Tapi ketika semua berakhir, buntut dari tindakannya itu juga berakhir gitu aja. Harusnya ada ending yang lebih kuat daripada ini. Ending yang benar-benar melibatkan semua karakter cerita. Karena bahkan anak cowok Virginie yang juga jadi korban ibunya itu malah nggak ada di situ. Seolah si anak itu nggak ada yang harus di-resolve dengan ibunya. Jadi film ini tuh kayak berhenti begitu saja mendalami yang sudah mereka gali gitu. Ini aneh buatku. Karena they were doing so good di awal. Ceritanya udah dalam, berlapis-lapis. Tapi kemudian di akhir itu they just stop buzzing gitu. Apakah menurut kalian film ini memang berakhir bahagia atau malah sebaliknya? Share with us in the comments ya. Jadi sebuah horor itu ternyata nggak harus ada hantunya. Film ini membuktikan hal tersebut. Dia berhasil mendatangkan horor dari sikap manusia. Dia mengembangkan drama keluarga, konflik ibu dan anak yang harus berjuang hidup, sebagai inti dari kisah fantasi kawanan belalang yang mengganas karena dikasih makan darah. For the most part, film ini berhasil menyuguhkan perjalanan manusia yang benar-benar mengundang simpati, yang benar-benar membuat kita mengkhawatirkan mereka, membuat kita takut akan keutuhan mereka. Film melakukan ini sambil menghasilkan gambar-gambar yang seram. Film ini tahu apa yang ia butuhkan, tapi tidak benar-benar tahu cara yang tepat untuk membungkus ceritanya.
Penyelesaian film tidak terasa memuaskan dan terasa terlalu abrupt. Sebuah film yang berakhir kuat akan meninggalkan kita dengan pertanyaan, lalu apa? Film ini hanya berhenti dengan membuat kita bertanya, lah, itu yang tadi gimana? Aku berikan 6 dari 10 bintang emas untuk The Swarm. That's all we have for now. Jangan lupa hit like dan subscribe supaya tak ketinggalan review-review dan playthrough lain. Kunjungi mydirtseat.com untuk baca review dengan lebih detail. Kalian bisa juga kunjungi store mydirtseat di ciptaloka.com. Ada banyak kaos dan pernak-pernik custom yang unik. Ada film, game, musik, hingga wrestling. Thanks for watching. Remember in life, there are winners and there are losers.